pemirsa, Kilas Nusantara pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat akan membuka hari Anda dengan 3 informasi terkini yang datang dari penjuru tanah air guna menjegarkan wawasan dan semangat pagi Anda. Kita awali dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang menyampaikan pemerintah tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengarahkan masyarakat agar dapat beradaptasi dengan COVID-19. Pernyataan Menko PMK tentu didukung oleh semua sektor, termasuk pemerintah daerah. Salah satunya terkait pembukaan kembali objek wisata. Kabar baik untuk Anda, Taman Tebing Breksi di daerah istimewa Yogyakarta telah mengantungi izin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan uji coba pembukaan tempat wisata. Dan semangat bangkit dan pulih dari pandemi juga dirasakan oleh masyarakat. Seorang warga di Desa Simpangpet, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, berkreasi dengan limbah bambu untuk menjadi karya seni bernilai jual tinggi. Kita simak rangkaian berita selengkapnya. Disiplin terhadap protokol kesehatan yakni dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan masih menjadi salah satu dari beberapa pedoman yang sedang disiapkan pemerintah untuk beradaptasi dari pandemi COVID-19 menjadi endemi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Selasa 14 September mengungkapkan, pemerintah hingga kini masih menyiapkan sejumlah langkah lainnya agar masyarakat dapat beradaptasi dengan endemi. Muhadjir menuturkan, pandemi akan menjadi endemi bila perilaku COVID-19 bisa dikendalikan, seperti tingkat kematian akibat COVID-19 yang menjadi 0, serta minimnya kasus dengan gejala berat akibat COVID-19. Itu semua menurutnya dapat terwujud bila capaian vaksinasi COVID-19 telah menyasar individu yang dipersyaratkan. Sehingga nantinya penggunaan masker yang saat ini menjadi kebiasaan sehari-hari bukan lagi menjadi sebuah keharusan. Tentu saja yang paling kita harapkan adalah kematian 0. Kematian 0 itu akan bisa membuat COVID-19 ini bukan lagi penyakit yang sangat istimewa, tetapi akan kita lihat sebagai penyakit biasa, merupakan bisa dikategorikan sebagai jenis penyakit infeksius seperti yang lain. Muhadjir menambahkan, seiring dengan kasus baru harian COVID-19 yang menurun secara bertahap, pemerintah akan membuka kembali beberapa sektor seperti ekonomi dan pariwisata sambil menggencarkan program vaksinasi. Pembukaan kawasan ekonomi dan pariwisata tersebut akan menggunakan parameter kondisi dari masing-masing daerah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Taman Wisata Tebing Breksi yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, ditunjuk menggantikan destinasi wisata Keraton Ratu Boko untuk mendapatkan izin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, untuk melakukan uji coba di masa PPKM. Penunjukan tersebut merujuk pada permohonan mengganti objek uji coba wisata yang sebelumnya diajukan Dinas Pariwisata DIY. Alasan ditunjuknya Tebing Breksi menggantikan Ratu Boko karena Tebing Breksi berbasis BUMDes dan pemberdayaan masyarakat. Di sana sebagai ruang promosi sejumlah olahan produk UMKM masyarakat. Selain itu, melibatkan komunitas mobil Jeep yang sering dimanfaatkan pengunjung. Dipastikan wisata Tebing Breksi juga telah mengantongi sertifikat CHSE dari Kemenparekraf sebagai salah satu syarat uji coba. Selain itu juga pengelola wisata telah mendapatkan QR Code Peduli Lindungi dari Kementerian Kesehatan. Wisata di wilayah Sleman Timur ini dikelola langsung oleh BUMDes dan bersifat pemberdayaan masyarakat. Kalau di Tebing Breksi ini lebih kompleks, pengelolaannya masyarakat sekitar. Ada puluhan UMKM, komunitas Jeep, dan lain sebagainya. Jadi efek uji coba ini akan bisa berdampak sangat luas. Segala sesuatu sudah kita siapkan, kalau harus dengan visiting Jogja sudah kita siapkan, harus dengan barcode Peduli Lindungi juga sudah kita siapkan untuk sarana prasarana yang lain seperti pencuci tangan, wastafel itu sudah disebar beberapa spot
Tapi dalam rangka uji coba ini kami akan mencoba lakukan sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bupati berharap dengan dimulainya uji coba, 60-an lapak UKM bisa kembali bergeliat, sehingga perekonomian masyarakat sekitar dapat kembali tumbuh di tengah pandemi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Salah seorang warga di Desa Simpang Peyut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bernama Rusdi Amin, sudah memulai usahanya membuat lukisan berupa sketsa wajah di atas bambu sejak 6 tahun silam. Dalam sehari ia mampu memproduksi sebanyak 2 sketsa wajah. Untuk satu lukisan wajah dengan ukuran 30 x 40 cm, Rusdi menjual dengan harga Rp250.000, sedangkan untuk ukuran yang lebih besar dijual dengan harga Rp350.000 hingga Rp400.000. Selain mendapat pesanan langsung di rumah produksi, tak sedikit pesanan datang dari luar daerah melalui media sosial dan juga pasar daring. Melalui penjualan tersebut, ia mampu menghasilkan Rp5 juta hingga Rp7 juta per bulannya. Adapun untuk bahan yang digunakan untuk membuat lukisan bambu ini cukup sederhana, seperti bambu kering, pisau, pahat, juga lem. Bahan bakunya mudah, karena yang kita buat ini masih banyak yang kita bahan bakunya seperti limbah, kayak limbah nih Sunda Papon, yang kita buat untuk bingkai. Sementara bambu ini kalau kita sini masih berlimpah ruah. Foto paling lama sekitar 4 jam ataupun 5 jam satu foto. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Surya Putra, menyebutkan, di tengah pandemi, pelaku UMKM di Aceh kian bertambah, terutama usaha mikro. Saat ini UMKM di Aceh total sudah mencapai 212.676 UMKM, yang terdiri dari usaha menengah mencapai 2.323, usaha kecil 40.380, dan usaha mikro mencapai 169.173. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, itu semakin banyak yang bertumbuh dari para UKM ini. Yang paling banyak itu mikro. Total sekarang ini kalau yang ada data ke saya itu 212.676 UMKM. Itu terbagi dari yang menengah, mikro, dan kecil. UMKM memang menjadi pilihan masyarakat dalam mengembangkan usaha, terutama di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan perajin lukisan bambu Rusdi Amin, dengan keterampilannya mampu menyulap bambu menjadi barang dengan nilai jual tinggi. Dari Nagan Raya Aceh, Apriza Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, semoga 3 kabar yang telah kami sajikan tadi dapat membuat Anda semakin bersemangat dan memulai hari dengan kegiatan positif. Kami akan kembali menemani Anda dengan berita-berita terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.